sekitar kita. Coba perhatikan lingkungan sekitar kita. Apa sudah diperhatikan kan? Apa aja yang ada? Sekarang Miss akan menjelaskan pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk manusia, atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ayo perhatikan, di sekitar kita apa aja yang ada ya? Segala sesuatu itu, contohnya apa saja? Yuk kita perhatikan. Jadi, Miss akan menjelaskan lingkungan. Lingkungan itu ada dibagi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Apa aja itu? Ayo, coba kasih tahu Miss, siapa yang bisa menjawabnya? Lingkungan alam dan lingkungan buatan. Jadi, Miss akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu adalah lingkungan alam. Perhatikan gambarnya dan pengertiannya. Lingkungan alam adalah kenampakan di sekitar manusia yang merupakan ciptaan Allah. Jadi yang ada semuanya ciptaan Allah. Setelah kita tahu pengertiannya, sekarang Miss jelaskan dengan contohnya. Contoh lingkungan alam: gunung, danau, dataran, laut, sungai, dan lain-lain. Semua yang ada ciptaan Allah, ya, gunung, danau, dataran, laut, sungai, dan lain-lain. Perhatikan gambar-gambarnya. Udah paham kan pengertian dan contoh lingkungan alam? Sekarang nomor 2. Yang kedua itu adalah lingkungan buatan. Yuk kita lihat pengertian apa saja. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya bendungan, jalan, gedung, rumah, sekolah, dan lain-lain. Ingat, lingkungan yang dibuat oleh manusia. Setelah kita mempelajari pengertian lingkungan dan pembagian lingkungan seperti lingkungan alam dan lingkungan buatan serta contoh-contohnya, sekarang kita mempelajari bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan yang pertama yaitu mengadakan penghijauan, kedua membuang sampah pada tempatnya, ketiga membersihkan parit agar tidak banjir, yang keempat tidak menebang hutan, yang kelima menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Sudah pada paham kan? Ayo, jangan lupa ya, dijaga kelestarian lingkungan. Setelah paham, jangan lupa kerjain soal-soalnya ya. Setelah kita selesai, jangan lupa baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Miss atas perhatiannya untuk pelajaran tentang lingkungan. Sampai jumpa materi berikutnya ya.
Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, pollutant source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-pollutant source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Kenapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Tanpa kita sadari, masih banyak kebiasaan yang sering kita lakukan yang ternyata dapat merusak lingkungan. Contohnya, membuang sampah sembarangan di pinggir jalan atau di lahan kosong di sekitar kita. Berlangganan dengan tukang angkut sampah ilegal yang hanya memindahkan sampah dari rumah kita ke tempat lain dengan sembarangan dan mengambil keuntungan dari iuran bulanan warga. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri. Tumpukan sampah yang ada di sekitar kita bisa jadi diawali oleh kita sendiri yang sering membuang sampah sembarangan, yang akhirnya menjadi tumpukan sampah yang besar dan menggunung. Banyak akibat dari membuang sampah sembarangan. Pertama, merusak estetika lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan akan mengganggu pemandangan di lingkungan sekitar kita. Kedua, menghasilkan bau dan banyak penyakit. Sampah yang terkumpul tanpa ada tindak lanjutnya akan menghasilkan bau dan menjadi sarang penyakit menular seperti pernapasan, gatal-gatal, diare, dan lain-lain, sehingga yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Ketiga, mencemari lingkungan. Sampah yang tertimbun akan mengeluarkan air atau kita sebut sebagai air lindi. Air lindi akan terserap oleh tanah dan mencemari air tanah. Di samping pencemaran bahan berbahaya dan beracun seperti sampah baterai, oli, deterjen, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan gangguan syaraf organ tubuh dan bahkan menyebabkan kanker. Keempat, dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang sembarangan, terlebih ke sungai, walaupun hanya sedikit, lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan banjir. Kelima, dampak sosial. Kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan dapat merusak kerukunan antar warga,
karena akan ada pihak yang dirugikan atas ketidakpedulian kita. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat yang harus ikut serta menjaga kebersihan dan juga sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Masih mau buang sampah sembarangan? Gak kasihan dengan anak cucu kita nanti?